warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again in my English class. Okay, students, today we're going to discuss about a kind of text which is called narrative text. I think narrative text is very familiar with you, right? Yeah, right. Now we'll discuss about 3 points related to narrative text. They are definition, social function, and the last is the language features of a narrative text. Okay, let's start with definition and the social function. The definition is narrative is a kind of text that tells a story and it usually contains moral values or moral lessons, ya. So definisi naratif adalah sebuah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita dan biasanya berisi nilai-nilai moral atau pelajaran yang bisa kita ambil. And then the social function is to amuse or entertain the readers with a story that deals with complications or problematic events. Sedangkan fungsi sosial atau tujuannya adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang biasanya berisi permasalahan atau problem, ya. Okay, that's the definition and the social function. Next, let's check the generic structure. Selanjutnya kita akan lihat struktur teksnya, ya. There are some part of a narrative text. The first part is called orientation. So orientation is used to introduce characters, time, and place. Let me give you the example. In the first paragraph, yeah, it's called orientation. It tells the readers about who are the characters, and then what are the characters, and then where the story happened, and the last is when the story happened. The second part is the complications. Complication can be more than one, so it can appear in several paragraphs. Nah, bahagian kedua ada disebut dengan complication atau permasalahan, ya. Complication involve the crisis or problems faced by the characters. Nah, apa ini maksud complication, ya? Krisis atau permasalahan yang dihadapi oleh si karakter yang ada dalam cerita tersebut. The third part is the resolution, ya. What is resolution? It's the solution to overcome the problems. Apa ini maksud resolution? Adalah solusi yang ditempuh atau ditemukan oleh karakter untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. And then the reorientation, it's optional, ya. Because in some texts we cannot find the reorientation, but we can take the values or the moral based on our conclusion about the content of the story, ya. Reorientation itu isinya adalah tentang nilai-nilai moral, ya. Tidak semua teks ada langsung mencantumkan resolution. Kadang-kadang dia tersirat, ya. Jadi kita mengambil nilai moral itu berdasarkan isi dari teks, ya. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa ambil nilai atau pelajarannya. Okay. Next, let's check about the language features. There are some language features that a narrative text has. Nah, ada beberapa unsur grammar atau tata bahasa Inggris yang ada dalam sebuah teks naratif, ya. The first is the specific or personal participants, or in this case, it can be called characters, ya. Ada personal participant dalam setiap teks naratif. Misalnya siapa karakter dalam cerita tersebut, ya. Misalnya the lion, the prince, ya, or travelers. And then the second is action verbs. For example, arrived, ran, laughed, talk, etc. The third is simple past tense, ya. Jadi sebahagian besar kalimat yang ada dalam teks naratif itu berbentuk simple past. Kenapa? Karena sebuah cerita
terjadi itu di masa lampau. Makanya tensesnya sebahagian besarnya adalah simple past. Walaupun kadang-kadang kita ada juga menemukan bentuk simple present ya. Terutama misalnya dalam kalimat langsungnya. Nah, kalimat yang diucapkan oleh tokoh dalam cerita tersebut bisa saja berbentuk simple present ya. Namun sebahagian besar tensesnya berbentuk simple past. Dalam hal ini contohnya, they looked for a shady tree. Jadi look itu verb to ya, menunjukkan salah satu ciri-ciri kalimat simple past. And then the fourth is past continuous tense ya. Kadang-kadang kita juga menemukan kalimat bentuk past continuous tense yang ditandai dengan adanya unsur be ditambah dengan verb ing. B-nya bentuk lampau ya, karena past. For example, the farmer was sleeping while the monkey was stealing the banana. Nah, itu past continuous ya. And then past perfect tense. For example, all grasshoppers had flown away before the father arrived home. Nah, ciri-ciri past perfect ada had plus verb 3. Dalam hal ini had plus found ya. Flown artinya all grasshopper flown away ya. Semua belalang sudah terbang menjauh sebelum ayahnya tiba di rumah. Nah, and then the sixth is time connective and conjunctions ya. Ada juga connective, kata-kata penghubung ya. Di dalam teks naratif misalnya one day, long time ago ya, and then, when, etc. The seventh is linking correlating verbs. For example, is, was, have, get, and then become, etc. The eighth is direct speech and indirect or reported speech ya. Ada kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Contoh kalimat langsung, look what a useful ugly old tree misalnya ya. Salah satu ciri-ciri kalimat direct speech ya biasanya terletak di dalam tanda kutip ya. Nah, and then number 9 saying verbs ya. For example, asked, told, said, replied, etc. And the last is noun praise ya. For example, the dusty and rough road, an old woman, etc. So those are all the language features that are commonly found in a narrative text. Okay, now next, let's have a look on types of narrative ya. Ada secara umum dua jenis teks naratif. The first is fictions and the second is non-fiction. While fictions can be in the form of fairy tales, legends, folklore, and fables ya. And non-fiction is true stories. Jadi ada dua jenis teks naratif yang mungkin yang biasa kalian sering temui yang berbentuk fiction ya, cerita yang tidak nyata. Sementara sebenarnya ada satu lagi non-fiction, yaitu cerita nyata ya, kisah-kisah yang memang benar-benar terjadi. Okay? Now let's have a look on some examples of narrative text. First, fairy tale ya. Fairy tale mungkin semua kalian kenal ya. Yang mana fairy tale itu cerita-cerita tentang peri ya, seperti Cinderella misalnya, Snow White ya, The Beauty and the Beast. Nah, itu masuk fairy tale. Apa yang dimaksud fairy tale? A children's story about magical and imaginary being and lands ya. Jadi fairy tale itu lebih ke cerita anak-anak ya, tentang makhluk-makhluk ya yang imajinasi ya, kadang-kadang juga bercerita tentang dunia-dunia hayalan. And then legend ya, the most famous story, let's say Malin Kundang ya, that's the example of a legend. Okay, what's legend? A traditional story, sometimes popularly regarded as historical and usually based on the evidence actually exists ya. Nah, apa yang dimaksud legend itu cerita-cerita tradisional ya, yang kadang-kadang dianggap
sebuah sejarah ya. Biasanya ceritanya berdasarkan bukti-bukti yang masih ada. Misalnya cerita maling kundang ya, masih ada bukti yang bisa dilihat. Bukti sejarahnya ada kapal atau orang yang berbentuk batu. Nah, itu yang disebut legend. Okay? Next is the third, folklore, and the fourth is fable. Folklore, yeah, it's a traditional belief, custom, and stories of a community passed through the generation by words of mouth. Usually includes superstition and unfounded belief. Nah, ada folklore lagi ya. Folklore ini cerita-cerita atau kepercayaan atau budaya-budaya tradisional yang diceritakan biasanya secara lisan ya, dari mulut ke mulut secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain ya. Nah, kadang-kadang isinya itu banyak tentang sihir atau kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya tidak ada atau tidak ditemukan ya. And for example, the story of Timun Mas ya. And then the last is fable. Nah, fable is a story typically with animals as characters conveying a moral. Fable ini juga sangat tidak asing ya, itu cerita tentang hewan yang biasanya juga mengandung nilai-nilai moral. Okay, so those are some examples of a narrative text. Now let's have a look on another text ya. Nah, kita sekarang mau lihat contoh teksnya ya, dari sebuah teks naratif ya. Mungkin sebahagian besar kita jarang mendengar cerita ini yang sebenarnya ada ya. Ini ceritanya berasal dari Aceh, yaitu dari Aceh Tengah ya. Yang judul ceritanya Atu Belah Atu Betangku. Have you ever listened to this story? Actually it's a story from Central Aceh ya, from Gayo Highland. Okay, we're going to discuss about the structure of the text in this example ya. Pada teks ini kita akan fokus pada struktur teksnya. Seperti tadi sudah kita bahas di atas, paragraf pertama biasanya itu merupakan orientation. Jadi yang disebutkan di sini adalah tempat di mana terjadinya, kapan terjadinya cerita tersebut, dan siapa tokohnya ya. Dalam hal ini ada once upon a time, itu kapan terjadinya. At the Penurun village in Gayo Highland, Central Aceh, there lived a poor family consisting of a father, a mother, a child who was 7 years old, and another child who was still breastfeeding. Nah, di sini semua ditampilkan yang tadi kita sudah bahas ya, tempat, waktu, dan tokohnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan next paragraph about the complication. Okay? Nah, ceritanya di sini adalah tentang sebuah keluarga yang kurang mampu ya, yang orang tuanya, ayahnya adalah seorang petani. Jadi selain bercocok tanam, si bapak ini sering mengumpulkan belalang yang disimpan di dalam lumbung padi. Jadi ketika musim paceklik, nggak ada hasil panen yang bisa dimakan, mereka akan makan belalang tersebut. Okay? That's the orientation. Now let's have a look on the complication. One day the father went deer hunting into the forest, but his wife and children just stayed at home. When it was time to eat, the older child sulked because there were no fish to eat. There were also no other side dishes. This incident made her mother feel sad. Nah, di sini ada complicationnya apa? Ketika si ayahnya pergi berburu rusa ke hutan ya, tinggallah si ibu dan 2 orang anaknya di rumah, yang 7 tahun umurnya dan yang sedang menyusui ya. Nah, di sini apa complicationnya? Ketika si anak yang tua ini mau makan, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan, tidak ada ikan, tidak ada menu tambahan lain, sehingga hal ini membuat ibunya merasa sangat sedih ya. That's the complication. And then what did the mother do to solve the problem? The mother then let his child
to go to the rice ban and then took the grasshopper I mean ya. Lalu ibunya untuk menyelesaikan komplikasi tadi, masalah tadi, menyuruh anaknya yang lapar tadi yang mau makan pergi ke lumbung padi untuk mengambil belalang ya. Itu solusinya. Ternyata apalagi yang terjadi, anaknya yang ngambil belalang ini lupa menutup lumbung padi sehingga semua belalang terbang, hilang ya, tidak ada yang tersisa. And then what happened? And then when the father got home, he was very mad because when he knows from his wife that no more grasshopper in the barn. Okay? Si ayah jadi sangat marah karena semua belalang terbang yang selama ini kumpulkan sedikit demi sedikit untuk disimpan untuk musim paceklik, ternyata tidak ada lagi. Itu complicationnya ya. Lalu apa resolutionnya lagi? He got mad and then did something very very bad to his wife ya. Kemudian dia saking marahnya dipukullah istrinya, dijamba, diajak, diseret keluar, sehingga this made his wife feel very upset ya, sehingga istrinya sangat sedih ya. Lalu resolusinya apa? Dia pergi ke suatu tempat yang di sana ada batu yang terbelah ya, yang tadi sesuai judulnya atu belah ya. Pergi ke sana mengadu, menangis ya, lalu mengucapkan kata-kata seperti magical words. Ada kata magis yang diucapkan berulang-ulang ya, dalam bahasa asli Gayo, bahasa Takengon, sehingga dengan ucapan ini maka seolah-olah dia pernah punya janji dengan batu ini bahwa suatu saat ketika dia merasakan suatu kekecewaan dia akan ke sana ya, lalu mengadu kepada si Atu Belah, sehingga ya, and then Atu Belah also listen to what the mothers said ya, sehingga pelan-pelan batu itu terbuka, lalu masuklah sang ibu ini ke dalam batu dan pelan-pelan batu itu tertutup. Nah, itu resolutionnya ya. Kemudian ada lagi complication, si anak yang dua tadi mengikuti ibunya kemana ibunya pergi dan melihat ibunya itu sudah dimakan ya, sudah ditelan oleh Atu ya, Atu Belah ya, dan suasana alam sangat kacau, hiruk pikuk saat itu, sehingga dengan penuh rasa sedih dan kekecewaan, anak ini yang tua tadi mengambil 7 lembar rambut ibunya untuk dibawa pulang ya, sebagai pelindung mereka selama hidup. Oke. Nah, dalam cerita ini secara tersirat ya, karena tidak ada reorientationnya di sini, kita bisa mengambil nilai moral atau pelajaran, yaitu bahwa kita tidak boleh gegabah dalam bertindak atau bersikap. Walaupun sangat marah atau emosi, sebaiknya kita harus menetralisir. Jadi jangan melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan diri sendiri dan merusak juga orang lain. Okay? Yeah, that's the moral value. Next, let's have a look on one more example of a narrative text that's in the form of fable. Yeah? The title is The Fox and the Stork. In this case, we are going to discuss about some language features. Yeah? But because our time is so limited, I think you can have a look on this example by yourself, because I have made some identification of the words ya. Ini karena waktu kita terbatas ya. Ibu sudah tandai beberapa language features dengan warna yang berbeda. Nanti bisa dilihat lagi sendiri ya. Misalnya yang mana time connective, udah ada tanda warnanya ya. Personal participle, linking verb, saying verb, conjunction, action verb, past tense, direct speech, and noun phrase. So all have been here. Okay, you may have a look and discuss about the language features later. Okay, I think it's clear enough. Thank you for today. Have a nice day. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.